Sore harinya ponsel Rania berdering dengan nada yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tertara nama ayah di layar. Dengan napas tertahan ia mengangkat panggilan. Sore Rania, sapa Juragan Seno di seberang sana. Rania sempat tersentak sedikit, kemudian dia menetralkan keadaan dirinya kembali. Sore juga Juragan. Sudah dapat uangnya, Nak? Suara Juragan Seno di ujung sana terdengar dingin, hampir sinis. Rania menelan ludah, suaranya bergetar. Belum Juragan, saya minta sedikit keringanan. Beri saya tambahan waktu. Tolong Juragan. Rania memelas. Terdengar tawa renyah yang menusuk di ujung sana. Hah, kamu kira aku ini mudah dibujuk? Hutang tetap hutang. Kau mesti bayar 150 juta itu tepat waktu. Aku sudah baik memberimu waktu 3 hari. Jangan sekali-kali kau berharap belas kasih dariku. Tolong Juragan. Rania seperti tidak memiliki jalan keluar selain memohon belas kasih Juragan Seno. Suara Juragan Seno makin mengejek. Esok hari, esok akhir waktumu. Jika kau tidak bisa membayar, adikmu jadi milikku. Sebelum Rania sempat menjawab, bunyi klik menandai sambungan terputus. Ponsel Rania kembali hening. Uang 150 juta terasa jauh, hampir mustahil. 1 hari tersisa. Rania terdiam. Tangannya masih mencengkeram ponsel. Ia membiarkan tangisan yang lama ditahan itu keluar. Dalam kepalanya hanya ada satu kenyataan pahit. Tidak akan ada tambahan waktu. Juragan Seno pasti sudah mengunci nasib adiknya. Persis di bawah jendela kamarnya, cahaya sore menembus kelambu lusuh, menerangi wajah Rania yang basah oleh air mata. Debu-debu kecil menari di udara, seolah menertawakan kekalahannya. Tuhan, tolong, apapun jalannya. Bisik Rania menunduk, menjilati bibir yang kering. Ia tahu waktu terus berjalan. 1 hari lagi. Dan hari itu akan jadi penentu. Apakah adiknya akan kembali ke pelukannya atau lenyap selamanya? Malam menggantung berat di langit. Seolah turut menyesakkan dada Rania yang berjalan pulang dengan langkah gontai. Keringat dan debu menempel di wajahnya. Berkali-kali ia menunduk, menahan isak, namun tetap melangkah. Ia sudah keliling pasar, menawarkan jasa menjahit dari satu kios ke kios lainnya. Namun semua menolak. Maaf Mbak, saya dengar kabar kalau kamu punya masalah besar. Saya takut nanti malah ke bawah-bawah, ucap salah satu pemilik toko dengan wajah tak enak. Yang lain bahkan menolak bicara. Beberapa hanya memandang Rania dari ujung kaki hingga kepala, lalu berbisik-bisik seolah kehadirannya membawa aib. Gosip keparat itu, desis Rania dalam hati. Namun gosip keparat itu, desis Rania dalam hati. Nama baiknya dihancurkan begitu saja. Kini orang-orang menyebarkan kabar keji bahwa ia bukan sekedar janda, tapi perempuan tak tahu malu yang menjajakan diri ke rumah bordil. Mereka menyebutnya pemuas laki-laki hidung belang, wanita murahan yang menjual adiknya, lalu menjual dirinya demi uang. Reputasinya sebagai penjahit telaten dan sopan kini tertutup oleh fitnah keji yang menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Ditambah statusnya sebagai janda muda, banyak ibu-ibu di sekitar lingkungan pasar menatapnya dengan pandangan sinis, curiga, penuh jijik. Aku gak mau deh ya deket-deket suamiku. Hati-hati loh, perempuan kayak dia bisa ngelunjak kapan saja.
bisik salah satu wanita tua dengan suara cukup keras untuk Rania dengar. Dan cantik tiap hari ngapain coba? Nunggu pelanggan, celetuk lainnya sambil menertawakan Rania di belakang punggungnya. Ada pula yang bicara langsung di depan wajahnya. Maaf ya, kami gak butuh jasa perempuan kotor. Banyak penjahit lain yang lebih bersih, kata seorang ibu pemilik kios. Matanya menilai Rania seolah ia penyakit menular. Setiap kata itu menghantam hati Rania seperti batu. Tapi ia menegakkan punggungnya. Ia tak boleh menangis di depan mereka. Tidak sekarang, tidak saat adiknya masih menunggu keselamatannya. Dalam hati ia menggertakkan gigi. Aku tahu siapa diriku, aku bukan seperti yang mereka bilang. Tapi aku juga gak akan biarkan mereka menang. Dengan wajah tertunduk namun langkah tetap tegak, Rania melangkah kembali ke jalan mencoba tempat lain. Karena menyerah bukan pilihan. Ketika akhirnya ia tiba di sebuah kamar kecil di lantai 2 rumah seorang janda tua yang menyewakan kamarnya dengan harga terjangkau. Tubuh Rania terasa remuk, langkahnya gontai, napasnya berat. Sepanjang hari itu, ia menelan hinaan dan penolakan, mencoba bertahan di antara fitnah dan keputusasaan. Belum sempat ia duduk. Tok, tok, tok. Suara ketukan keras menggema di balik pintu kayu tuanya. Rania terlonjak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia bangkit pelan, membuka pintu dengan tangan gemetar. Di ambang pintu berdiri Bu Salamah, sang pemilik rumah. Seorang janda tua yang selama ini terlihat ramah. Namun malam ini wajah Bu Salamah tampak pucat dan tegang. Di belakangnya berdiri 2 pria bertubuh gempal dengan sorot mata tajam dan raut dingin. Bu Salamah, ada perlu apa Bu? Tanya Rania panik. Insting dirinya bersiaga dengan keberadaan 2 pria gempal di belakang Bu Salamah yang tengah mengamati Rania dengan tatapan mengintai. Bu Salamah berdiri mematung di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah. Jemari tuanya saling menggenggam erat, gemetar seperti daun kering tertiup angin. Maaf Rania. Suaranya nyaris tak terdengar parau dan penuh sesal. Mereka nyari kamu, katanya ini soal utang besar. Dan mereka bawa perintah langsung dari orang bernama Juragan Seno. Rania menelan ludah, dadanya mulai sesak. Baik Bu, saya mengerti. Suaranya datar tapi matanya sudah membasah. Ia berusaha berdiri tegak tapi lututnya lemas. Tatapannya beralih pada 2 pria bertubuh besar yang berdiri di belakang Bu Salamah. Sorot mata mereka tajam, dingin seperti malam tanpa bulan. Napas Rania tercekat. Saya belum bisa bayar, saya masih cari uang. Saya mohon beri saya waktu. Pria yang berdiri di sebelah kanan melangkah ke depan, mendengus kasar. Kami gak butuh penjelasan, bos cuma nyuruh kami bawa kamu sekarang. Sebelum Rania sempat menjawab, tangan kekar pria itu menyergap lengannya. Genggamannya keras mencengkram kulit hingga terasa perih. Ayo ikut kami, jangan buat semuanya makin buruk. Tidak, saya tidak mau ikut, saya bukan penjahat. Rania berusaha mundur, ingin menutup pintu. Tapi pria kedua mendorongnya dengan mudah. Tubuh Rania terlempar ke belakang, menabrak dinding kamarnya. Bu Salamah menjerit kecil. Jangan kasar, jangan, tolong, jangan buat keributan di rumah saya. Tapi suaranya menggantung, tak punya kekuatan menahan. Dengan cepat, mata Rania ditutup kain hitam, tangannya dipegang erat. Ia berteriak, menendang, memohon, semuanya sia-sia. Tubuhnya diseret menuruni tangga kayu sempit dan didorong masuk ke dalam mobil gelap yang sudah menunggu. Hei, apa-apaan ini? Mau dibawa kemana saya? Lepaskan saya. Tolong, lepaskan saya. Tidak ada jawaban, hanya suara deru mesin dan hentakan mobil yang mulai melaju cepat di jalan gelap. Di dalam kegelapan yang menutup matanya, Rania bisa merasakan jalanan berliku. Suara angin malam dan ketakutan yang mencengkeram keras.
"Tuhan, lindungi aku, lindungi adikku, tolong!" Bisikan lirih itu menggantung di udara lemah namun penuh harap. Mobil itu berhenti dengan hentakan kasar, membuat tubuh Rania terdorong ke depan. Sebelum sempat ia bertanya, tangan kasar menariknya keluar, menyeretnya ke atas tanah berpasir yang dingin dan lembab. Turun, suara itu tajam dan dingin. Rania merasakan udara malam yang lebih pekat menusuk kulitnya. Aroma tanah, bau bensin, dan suara jangkrik jadi latar seram yang mengiris kesadaran. Lalu terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kau akhirnya datang juga." Nada suara berat, dalam, dan penuh kuasa. Juragan Seno. Mendengar suara itu tubuh Rania langsung melemas. Kakinya goyah dan ia jatuh berlutut di atas tanah dingin yang terasa seperti memeluk penderitaannya. Dengan kedua tangan yang gemetar ia meraih arah suara itu. Menunduk dalam-dalam memohon dari dasar keputusasaan. "Juragan, saya mohon beri saya waktu lagi. Saya akan bekerja siang malam. Saya akan lunasi hutang itu asal jangan ambil adik saya. Saya mohon." "Cukup!" bentak Juragan Seno tajam, membuat dua pria yang memegangi Rania menegakkan tubuh mereka. "Ini bukan lagi tentang kerja keras. Ini tentang konsekuensi. Kau pikir hidup ini adil? Kau pikir tangisanmu bisa menghapus angka di catatanku? Tidak, Rania. Dia tidak peduli." Suara datar namun dingin seperti sembilu. "Berapapun waktu yang kuberi, kau tidak akan pernah bisa lunasi utang ayahmu." Rania terisak, lututnya gemetar. "Kau beruntung, istriku sedang butuh tenaga tambahan di tempatnya. Kau akan berguna di sana." Juragan Seno melambaikan tangannya. "Bawa dia ke Mami, biar istriku yang didik dia supaya tahu artinya membayar hutang." "Tidak, Juragan, tolong, jangan kirim saya ke sana." Rania memekik mencoba berdiri, tapi tubuhnya ditahan kuat. Kepalanya menunduk rendah, nyaris mencium tanah. "Saya mohon, saya bukan wanita seperti itu. Saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa cari jalan lain. Jangan kirim saya ke tempat itu." Suara Rania menggema dalam malam, namun hanya dibalas oleh keheningan kejam dan langkah kaki yang tergesa. Setiap langkah mendekatkan Rania ke gelapnya jurang. Ia tahu di bawah ke tempat Mami artinya satu hal. Ia akan kehilangan seluruh harga dirinya. Kehilangan cahaya, dipaksa menjual tubuh, dipaksa masuk ke dunia yang selama ini ia hindari mati-matian. Tangisan Rania terus menggema sepanjang perjalanan. Hatinya terasa remuk seperti dihantam palu bertubi-tubi. Nafasnya tak teratur. Dadanya sesak oleh ketakutan, oleh bayangan tentang dirinya dijadikan kupu-kupu malam. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar dengan lampu remang-remang. Aroma parfum tajam dan suara musik samar menyeruak keluar. Di dalam semuanya terasa lebih pengap. Rania masih ditutup matanya, digiring ke sebuah ruangan. Buka penutupnya. Perintah suara perempuan parau namun tegas. Kain hitam ditarik paksa dari mata Rania. Ia terpengerangah sejenak. Matanya menyipit karena cahaya tamaram. Di hadapannya berdiri seorang wanita berpenampilan mencolok. Rambut mengembang, riasan mencolok, dan tatapan tajam penuh perhitungan. "Mami, jadi ini gadis yang katanya pekerja keras itu," ucap Mami sambil menyilangkan tangan, menatap Rania dari ujung kepala sampai kaki. Rania langsung jatuh berlutut. "Tolong, Mami, saya mohon. Jangan jadikan saya seperti yang lain. Saya bukan perempuan seperti itu. Saya bisa bersihkan ruangan, cuci baju, masak apa saja. Asal jangan jual tubuh saya." Mami terkekeh sinil. Manis sekali. Semua wanita yang datang ke sini selalu bilang begitu. Tapi akhirnya mereka luluh juga. Apalagi kalau udah lihat ini. Mami menjetikkan jarinya. Salah satu anak buahnya menyalakan layar monitor.
Rania menoleh, dan seketika dunia seakan runtuh di depan matanya. Layar itu menampilkan video ayahnya dan adiknya. Ayahnya duduk di pojok ruangan sempit, tangan dan kaki terikat, wajahnya lebam. Adiknya, anak SMP yang selalu dia lindungi, juga terikat. Matanya memohon penuh ketakutan, bibirnya gemetar. Mereka tidak berkata-kata, tapi ketakutan mereka berbicara lantang. Tidak, Rania menutup mulutnya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Tolong, jangan sakiti adik saya. Mami mendekat, membungkuk sedikit agar sejajar dengan wajah Rania. Kau punya pilihan, sayang. Suaranya terdengar seperti bisikan iblis. Kau atau adikmu yang manis itu? Masa depannya masih panjang kan? Sayang sekali kalau tubuhnya yang mungil itu harus jadi barang dagangan. Kau tahu kan selera orang sekarang macam-macam. Rania menggeleng keras. Air matanya tumpah tak terkendali. Cukup, jangan, saya mohon, jangan sentuh adik saya. Mami berdiri tegak lagi, tersenyum tipis penuh kemenangan. Kalau begitu, bersiaplah. Mulai malam ini kamu yang gantiin posisinya. Kau tahu di mana tempatmu. Dalam detik itu, seluruh harapan Rania seperti dirobek dari dadanya. Tapi di tengah kehancuran itu, ia tahu satu hal. Demi adiknya, ia harus bertahan, walau harus masuk ke neraka. Ia tidak akan biarkan iblis menyentuh adik kandungnya.